untuk Mbak Cita yang baru ikut pertama kali, jadi nanti saya akan bimbing untuk relaksasi nafas dan tubuh. Nanti teorinya Jangan-jangan. adalah begitu nanti kondisi kita rileks, badan kita terbiasa rileks, itu nanti yang namanya pikiran kita akan lebih jernih, kemudian kecemasan kita berkurang, emosi kita jadi jauh lebih stabil. Lebih jauh lagi nanti fisik kita pun akan mendapatkan manfaat. Karena begitu kondisi kita rileks itu kan nanti secara itu kalau orang-orang bilang ya di luar itu namanya tubuh kita tuh di reset. Jadi yang namanya eh, hormon stres kita berkurang, kemudian imunitas kita bertambah, kemudian yang pasti inflamasi dalam tubuh kita juga berkurang. Nah, itu ya manfaat dari relaksasi. Nah, di sini saya akan mendampingi secara singkat saja dan bisa nanti dilakukan mandiri di rumah. Dicoba diteruskan. Baik ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi dulu ya. Mohon maaf kalau agak-agak serak ya karena kering tenggorokannya. Oke, saya akan membawakan materi tentang kaitan relaksasi dengan afirmasi. Nah, sini kenapa saya mau membawakan materi ini? Karena mungkin kalau teman-teman sudah sering mendengar itu kita di luar itu sangat sering ya mendengar istilah afirmasi gitu ya. Lakukan afirmasi ini untuk menguatkan diri seperti itu, atau lakukan afirmasi supaya bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, atau afirmasi supaya emosi kita baik, emosi kita membaik, emosi kita stabil, emosi kecemasan kita hilang seperti itu ya. Nah, afirmasi itu sebenarnya dia memang secara arti dia memiliki arti yang positif. Tapi kadang-kadang kita salah menggunakannya, penggunaannya salah sehingga kita melakukan afirmasi yang justru sifatnya negatif gitu ya. Padahal yang namanya afirmasi itu, kalimat-kalimat yang kita ucapkan ke diri sendiri itu memang didengar oleh tubuh kita dan dijalankan secara otomatis oleh tubuh kita. Sebagai contoh, misalnya kalau kita misalnya bangun tidur itu sudah begitu bangun tidur kita sudah langsung berpikir bahwa sepertinya hari ini tuh kayaknya hari ini aku capek deh, kayaknya hari ini cuaca nggak bagus, aku kayaknya gampang kena pilek deh seperti itu misalnya ya. Itu otomatis tubuh akan menyesuaikan seperti itu. Yang tadinya kita mungkin bangun tidur itu segar, sehat, tapi begitu kita memberikan afirmasi kepada diri kita, itu tubuh akan menyesuaikan diri dengan apa yang kita ucapkan ke diri sendiri. Sehingga misalnya yang tadi kita segar, kemudian melihat cuaca mendung sedikit, mulai tuh tiba-tiba bersin seperti itu ya. Mulai kemudian kalau kita punya keyakinan seperti kita bangun tidur, kayaknya hari ini nggak akan berjalan dengan baik deh rencanaku. Itu nanti sepanjang dari pagi sampai sore kita istirahat, kita otomatis menemukan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Mungkin di perjalanan, mungkin kita bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan seperti itu. Sebenarnya bukan istilahnya ya kalau misalnya orang selalu bicara semesta gitu ya, semesta menghukum kita, the universe gitu menghukum kita, enggak. Tapi memang tubuh kita akhirnya akan terfokus ke arah sana. Begitu kita mengucapkan afirmasi yang negatif tersebut, maka tubuh kita menyesuaikan gitu ya. Pimpak apa nama pikiran kita, pandangan kita akan menyesuaikan, akan mencari hal-hal yang bisa meneguhkan apa yang menjadi afirmasi tersebut. Seperti itu. Seperti misalnya eh, di jalan mungkin macet, kemudian kita langsung ngomong, wah ini nih pasti nih. Emang sih udah kondisinya mau kayak begini, nah itu pasti. Padahal kalau tanpa kita mengucapkan afirmasi negatif di pagi hari bisa jadi memang kondisi macet, tapi kita tetap merasa bersyukur, kita tetap merasa ringan. Seperti itu bisa terjadi ya. Jadi afirmasi ini bisa bergerak dua arah, bisa positif, bisa negatif. Kaitannya apa dengan relaksasi? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, mulai dari sini. Relaksasi dulu apa? Relaksasi itu adalah cara untuk mengembalikan tubuh dalam ke kondisi aman. Dan cara apa? Misalnya, apa saja yang kita bisa lakukan yang membuat tubuh kita rileks, tenang.
Dan barulah nanti dari tenang itu akan muncul rasa aman. Apa sih ciri-cirinya kalau tubuh kita rileks, nafas kita lebih tenang, jantung kita denyutnya itu lebih teratur, ya. Kemudian kalau kita lihat secara fisik, bahu kita itu tidak menegang, tidak ke atas, tapi bahu kita mengendur. Kemudian otot kita juga melembut, seperti itu. Kemudian apalagi? Mungkin alis mata kita yang biasanya kan serius gitu ya, bertaut seperti itu ya, eh, mungkin melonggar juga gitu ya. Alis mata kita jadi eh, biasa-biasa aja gitu ya. Pipi kita yang tadinya naik seperti itu, kemudian turun. Nah, itu secara fisik kita bisa lihat kondisi tubuh kita ketika rileks gitu ya. Itu bisa dicapai dengan macam-macam seperti misalnya mengatur nafas, tarik nafas, membuang nafas. Kemudian yang pasti memastikan kondisi kita ada secara fisik itu memang aman, kondisi aman. Karena kalau kondisi kita secara fisik tidak aman, maka sulit untuk menjadi rileks ya. Kemudian apalagi eh relaksasi nanti begitu kita kondisi kita sudah secara fisik rileks, maka nanti otomatis pikiran kita akan menjadi lebih jernih, gitu ya. Emosi kita akan lebih stabil. Pasti kan teman-teman juga merasakan ya ketika kita dalam kondisi tegang, itu biasanya yang muncul adalah reaksi, bukan respons ya. Ketika kita tegang terhadap sesuatu, orang melakukan hal gitu ya, sesuatu atau berkata sesuatu, kita biasanya otomatis bereaksi. Berarti itu kita tidak memberikan jeda dulu untuk kita memberikan respon yang paling sesuai. Orang ini ngomong seperti ini, apa ya? Saya harus ngomong seperti apa ya untuk apa membalasnya atau apa untuk merespon ucapan dia. Atau ketika di jalan misalnya kita sedang asik jalan biasa gitu di kendaraan, kemudian ada yang ngebalap tiba-tiba, kalau kondisi kita tidak rileks, tidak tegang, biasanya kita langsung bereaksi, langsung marah-marah, langsung mengejar seperti itu. Tapi kalau kondisi kita santai, rileks, maka kita cukup mikir aja, oh ya mungkin ada keperluan. Ya udah kita balik ke diri kita sendiri lagi, fokus lagi ke diri kita. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang afirmasi itu apa? Jadi afirmasi itu dari bahasa Latin, affirmare, yang artinya meneguhkan atau menguatkan. Jadi afirmasi itu bahasa Indonesia artinya penguatan ya, yaitu kalimat yang diucapkan atau dirasakan dalam hati yang bisa mengarahkan pikiran dan perasaan. Nah, itu tadi. Sebenarnya dia artinya maknanya positif. Cuma karena kita kadang-kadang mengucapkan hal-hal yang negatif, maka itu pun akan dikuatkan dalam hati kita, didengarkan oleh tubuh kita. Itu ya. Contoh kalau afirmasi positif itu misalnya dengan izin Tuhan aku berjalan menuju hidup yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian setiap hari aku belajar jadi pribadi yang lebih kuat. Nah, itu contoh-contoh afirmasi. Kadang-kadang kita kan suka seperti itu ya. Mungkin katanya kan disuruh sambil lihat kaca gitu ya kita mengucapkan afirmasi ke diri sendiri. Kemudian kapan lagi kita ucapkan boleh sambil journaling, boleh sambil misalnya em, ya kita melakukan hal-hal apapun kita lakukan sehari-hari, entah itu memasak, entah itu kita sambil bersantai, kemudian kita sambil duduk-duduk di kursi sambil ya menikmati makanan, minuman itu boleh kita ucapkan afirmasi seperti itu. Tuhan membimbing langkahku menuju kebaikan. Itu tuh kita ucapkan terus tuh dalam hati dan semakin sering kita ucapkan itu akan semakin kuat dalam diri kita. Memang itulah bentuknya atau fungsi dari afirmasi seperti itu. Nah, sekarang kaitannya relaksasi dengan afirmasi itu apa? Afirmasi secara kata-kata dia sudah baik ya, yang positif itu secara kata-kata, secara kalimat dia sudah mengandung kebaikan, mengandung arah dan kompas yang menuju kebaikan dalam hidup kita. Itu akan lebih masuk teman-teman dalam kondisi kita tubuhnya rileks gitu ya. Tubuh kita rileks, pikiran kita rileks. Itu akan lebih masuk ke dalam diri kita itu. Karena apa? Begitu kita mengucapkan afirmasi dalam kondisi rileks, pikiran kita nggak kemana-mana tuh. Kita nggak lagi cemas membayangkan masa depan. Kita tidak ketakutan oleh masa lalu. Jadi kita fokus di diri kita saat ini, kondisi kita saat ini. Nah, itu afirmasi yang kita ucapkan ke diri kita itu akan lebih dalam, akan lebih terasa ke dalam hati kita. Jadi tidak seperti harapan yang kosong gitu, melainkan sebuah niat dan
harapan yang benar-benar atau sungguh-sungguh. Contoh misalnya afirmasi. Afirmasi apa yang mau kita ucapkan? Misal, hmm, dengan izin Tuhan, atau ya, apa yang aku lakukan ini memberi kebaikan untukku. Misal teman-teman sedang melakukan sebuah proyek ya, suatu kegiatan gitu ya, atau punya punya yang ingin dicapai seperti apa yang aku lakukan ini memberi kebaikan untukku. Nah, begitu kita ucapkan itu dalam kondisi tubuh kita rileks, maka itu akan menjadi niat dan harapan yang benar-benar tertanam dalam diri kita. Karena kita bebas dari rasa takut. Tapi begitu teman-teman dalam kondisi tegang mengucapkannya, walaupun teman-teman ucapkan afirmasi itu sampai 100.000 kali, tapi kondisi teman-teman tegang, artinya tegang itu begini. Begitu kita berkata, kita nggak yakin sendiri. Apa yang saya lakukan ini membawa kebaikan untukku. Terus kita ulangin apa yang saya lakukan membawa kebaikan untukku. Terus kita lakukan sampai berkali-kali sampai kita capek ya. Tapi dalam hati kita itu ada rasa cemas. Itu afirmasinya sulit untuk masuk ke dalam diri kita. Sulit untuk masuk ke dalam menjadi menyatu ke dalam hati kita. Itu sangat sulit sekali seperti itu. Jadi seperti ucapan-ucapan aja, seperti kalimat aja dan bahkan kita nanti lama-lama akan capek mengucapkan afirmasi dalam kondisi kitanya tidak rileks. Nah, jadi teman-teman kalau sebelum mengucapkan afirmasi itu, pastikan tubuh teman-teman itu kondisinya rileks. Kapan itu? Ya, contoh misalnya ketika baru bangun tidur, itu kan rileks ya, masih santai. Ketika mau tidur, ketika teman-teman dalam sehari-hari mungkin meluangkan waktu dulu mengatur nafas, membuang nafas seperti itu ya. Tarik nafas, buang nafas, rileks, baru teman-teman ucapkan afirmasinya. Bahkan ketika teman-teman ucapkan afirmasi itu, kemudian teman-teman diam dulu, hening dulu sejenak, dan teman-teman rasakan benar-benar afirmasi itu nanti terasa sampai ke tubuh kita. Itu. Gitu misalnya teman-teman yakin nih aku sedang mengerjakan sebuah aku punya proyek, misalnya sekarang saya sedang, contoh ya, saya sekarang sedang membangun sebuah toko digital, karena saya dulu adalah penulis, saya juga penulis ya, penulis buku anak-anak, saya sedang memulai lagi nih bikin tulisan buku anak-anak lagi secara PDF gitu ya, dalam bentuk PDF. Saya ada keyakinan dalam hati saya bahwa apa yang saya lakukan ini akan membawa kebaikan bagi banyak orang. Karena apa? Saya tulis dengan sungguh-sungguh. Di dalamnya ada kisah-kisah yang berisi tentang nilai-nilai kebaikan, tentang empati, tentang kasih sayang terhadap sesama, kasih sayang di dalam keluarga, tentang persahabatan, seperti itu. Saya yakin bahwa yang saya lakukan ini adalah sesuatu hal yang akan membawa kebaikan, tidak hanya untuk diri saya, tapi juga untuk siapapun yang membacanya. Maka saya mengucapkan afirmasi, apa yang aku lakukan ini akan membawa kebaikan bagi diriku dan bagi orang banyak. Itu afirmasi saya. Saya ucapkan, tapi saya ucapkan itu harus dalam kondisi rileks, kondisi tenang, sehingga kita benar-benar yakin kita mengucapkannya. Ya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di masa depan, tidak mau cemas, apakah nanti benar akan ada yang baca buku-bukunya misalnya atau tidak, nggak mau pikirin dulu ya. Yang penting berkarya aja terus, lakukan aja terus. Cemasnya itu kita nggak kita nggak usah pikirkan terlalu sampai menghantui diri kita gitu ya. Saya juga nggak mau terbebani dengan masa lalu. Masa lalu itu seperti misalnya, kok baru mulai lagi sekarang sih gitu. Kan dulu saya menulis buku itu terakhir 15 tahun yang lalu ya. Kok baru mulai lagi sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari beberapa tahun yang lalu mulai? Ya, saya nggak mau memikirkan itu. Yang penting saya melakukan saja. Lakukan dan saya afirmasi diri saya bahwa ini akan membawa kebaikan. Dan lakukan dalam kondisi rileks. Maka itu akan terasa teman-teman. Seandainya teman-teman lakukan pun itu akan terasa. Rasanya seperti apa sih di fisik kita? Rasanya seperti dada kita, tubuh kita itu rasanya hangat ya. Kemudian rasa seperti darah mengalir dengan tenang seperti itu. Akan terasa bahkan tuh sampai ke sel-sel tubuh kita. Seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya ya. Contoh untuk relaksasi dan afirmasi. Duduk dengan nyaman, biarkan tubuh rileks seperti itu.
Perhatikan nafas, tarik nafas melalui hidung, hembuskan yang lembut. Lakukan beberapa kali sampai tubuh lebih tenang. Apakah harus dihembuskan melalui hidung atau mulut? Itu terserah teman-teman. Sesukanya aja, nggak ada batasan tertentu. Kemudian, contoh arahkan lagi perhatian ke area dada atau jantung. Bayangkan ada rasa yang hangat di sana, ada ruang yang hangat dan tenang. Ya, kita boleh nih pegang yang namanya jantung kita. Ini kan saya tangan kanan ya, kita pegang dada kita, jantung kita kita pegang. Nah, ini namanya pernafasan heart coherence. Jadi teman-teman sekaligus juga di sini belajar yang namanya nafas heart coherence. Yaitu nafas heart coherence itu apa? Nafas yang bila kita lakukan dengan kita menyadari jantung kita, maka otomatis sinyal dari jantung itu akan memberikan ketenangan ke otak kita. Nah, otomatis tuh. Begitu kita menyadari jantung kita, bahwa kondisi jantung kita ini, dada kita ini aman, maka dia akan langsung memberikan sinyal aman ke otak kita. Otomatis, cepat sekali. Nah, begitu otak menerima sinyal aman dari jantung, maka otak akan segera mengurangi keluarnya hormon stres di tubuh kita. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman lakukan ini sering-sering pun nggak apa-apa. Lakukan heart coherence ini. Pegang jantungnya, kemudian tarik nafas, buang nafas. Ingat hal-hal yang membuat teman-teman penuh rasa syukur, rasa bahagia. Misalnya apa? Sudah punya anak, mungkin kelahiran anaknya diingat. Atau achievement yang teman-teman sukai. Apa misalnya, oh meraih sesuatu yang disukai, mungkin pernah mendapat beasiswa, atau misalnya dapat penghargaan. Ingat-ingat aja hal-hal seperti itu. Itu juga boleh. Otomatis itu akan membuat tubuh kita rileks dengan sangat cepat ya. Nah, setelah itu barulah kita ucapkan afirmasi dalam hati kita. Boleh dalam hati, boleh diucapkan juga boleh. Nanti akan terasa, tubuh kita terasa lebih nyaman, lebih hangat seperti itu. Artinya darah kita mengalir tuh ya, mengalir dengan lancar ke tubuh kita. Nah, itu afirmasi yang benar-benar masuk ke dalam diri kita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah seperti ucapkan afirmasi 100 kali, 1000 kali gitu ya. Tapi kita harus tahu kuncinya. Afirmasi itu harus kita ucapkan dalam kondisi tubuh kita rileks. Barulah nanti dia akan menjadi bagian dari diri kita yang utuh. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa sih kita mengucapkan afirmasi? Nah ini mungkin ya teman-teman. Afirmasi itu bisa berfungsi sebagai pengingat dan kompas hidup kita. Karena kan kita ucapkan terus-menerus ya. Kita ucapkan, kita sadari. Contoh misalnya kalau kita sering berafirmasi positif, seperti misalnya hari ini baik gitu ya. Hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Hari ini aku akan bertemu dengan kesempatan dan peluang yang baik seperti itu. Atau misalnya apalagi apa yang aku lakukan ini akan mencapai kesuksesan. Terus afirmasi itu ke diri kita sendiri, ya. Pekerjaanku akan menghasilkan rezeki yang baik. Anak-anakku, bahkan kita boleh tuh mengucapkan kepada keluarga kita misalnya, anak-anakku anak-anak yang baik, anak-anakku anak-anak yang berbakti pada orang tua. Memang afirmasi itu diucapkan ke diri kita, tapi nanti efeknya adalah emosi kita akan stabil, teman-teman. Begitu emosi stabil, nanti anak-anak akan mulai merasakan kondisi yang stabil tersebut. Jadi tidak secara langsung ya, kita tidak secara langsung mengondisikan anak kita atau pasangan kita seperti itu. Tapi kita mulai dari afirmasi ke diri sendiri. Gitu ya. Nah, kalau kita ucapkan terus-menerus nanti hidup kita itu akan penuh dengan harapan. Yang namanya manusia itu kalau kita sudah tidak punya harapan atau tidak merasakan makna dalam hidup kita, maka hidup kita terasa hampa ya teman-teman ya. Jadi punya harapan itu penting sekali. Apapun yang bisa kita miliki, sekecil apapun harapan itu kita harus pegang. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita akan berjalan dengan penuh keyakinan. Ya, karena kita yakin. Yakin karena apapun yang ada di hadapan kita itu akan beres, istilahnya seperti itu ya. Memang banyak kesulitan, tapi karena kita yakin dengan afirmasi terus-menerus kita akan menjadi semakin kuat keyakinan kita bahwa kesulitan ini datang, memang iya aku hadapi sekarang, tapi suatu saat nanti ia pasti akan
berlalu. Suatu saat nanti dia akan menemukan solusinya. Nah, seperti itu. Jadi afirmasi itu seperti guide kita, seperti kompas hidup kita. Kalau kita jadikan dia kita ulang-ulangi terus dengan kalimat-kalimat yang positif ya. Kemudian apalagi nanti akan secara jangka panjangnya nanti ke depannya akan membuka diri terhadap kebaikan. Nah, ini kaitannya teman-teman kalau yang mau bermanifestasi. Dari sini kaitannya. Kalau kita kadang-kadang, saya dulu pernah ikut, bukan dulu ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah ikut kelas manifestasi. Itu langsung diajarkannya agak melompat. Jadi ya teorinya aja langsung. Manifestasi itu seperti ini. Kita menginginkan apa? Contoh misalnya, kita ingin punya uang dalam sebulan atau 2 bulan itu berapa ratus juta seperti itu kan manifestasi. Mungkin teman-teman akan sering sekali ya pembahasannya seperti itu. Tapi yang tidak ditanyakan adalah yang tidak kita dikritisi adalah apakah dengan uang sekian, dengan pencapaian sekian hidup kita akan bahagia? Apakah dengan pencapaian sekian kesehatan kita akan terjamin? Seperti itu. Yang kita inginkan adalah begitu kita bermanifestasi, menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu terjadi dalam diri kita, maka itu baik seluruhnya. Baik bagi diri kita secara fisik, pikiran kita tenang, ya tidak terganggu, kemudian kita tidak sakit-sakitan, emosi kita juga stabil. Ya, tidak kita kemudian jadi marah-marah atau kita tegang karena harus mencapai apa yang kita manifestasikan, seperti itu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Eh, Kemudian apa? Nah, berarti afirmasi itu bukan yang terpenting bukan seberapa sering kita ucapkan, tapi seberapa tulus itu terasa dalam diri kita. Itu yang paling penting. Dari mana kita rasakannya? Dari dada kita terasa hangat ketika mengucapkannya. Dari tubuh kita yang terasa tenang ketika mengucapkannya. Dari apa lagi? Rasanya seperti nanti teman-teman mungkin akan merasakan, oh agak-agak ringan badan kita begitu mengucapkannya. Itulah, itu afirmasi yang masuk ke dalam diri kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini akhirnya kita dari relaksasi ke afirmasi, kemudian ke manifestasi. Relaksasi juga akan menghadirkan rasa syukur. Nah, kalau teman-teman udah sering-sering nanti melakukan relaksasi, seperti yang tadi saya ajarkan, menarik nafas, membuang nafas, kemudian kondisikan tubuh teman-teman dalam kondisi yang aman, gitu ya. Kemudian apalagi ya, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu dalam kondisinya itu tadi saya bilang salah satunya ketika bangun tidur, mau tidur, kemudian menarik nafas, membuang nafas, kemudian apalagi ya, contoh-contohnya banyak ya relaksasi itu ya. Mungkin teman-teman di alam seperti ya bersantai di alam, menikmati suara-suara alam, udara yang segar, itu pun bisa rileks ya. Nanti kalau kita sering lakukan ini secara rutin, nanti akan muncul tuh salah satunya bentuk dari pikiran kita yang jernih adalah rasa syukur, teman-teman. Karena rasa syukur itu akan sulit sekali kalau kita kondisi tubuh kita itu selalu dalam kondisi tegang, gitu ya, teman-teman ya. Kita mau bersyukur kalaupun ada orang yang mengingatkan kita bolak-balik misalnya, kamu tuh harus banyak bersyukur dong, gitu ya, misalnya ya, contoh kondisi misalnya kita sebagai anak punya orang tua yang orang tua kita marah-marah terus, kemudian kita mengeluh pada seseorang mungkin ke psikolog kayak atau ke psikiater, kemudian ada yang berkata ke diri kita, jangan seperti itu. Kita harus bersyukur punya orang tua. Rasa syukur itu sulit sekali munculnya, teman-teman, karena tubuh kita yang tidak rileks. Ya, karena rasa syukur itu hanya akan muncul kalau tubuh kita itu rileks, teman ya. Seperti itu. Dan itu akan menjadi siklus juga Gitu. begitu Dan itu semakin akan menjadi kita siklus juga begitu semakin kita sering semakin uh, kita sering saya uh, mute ya. Begitu sering kita bersyukur, maka tubuh kita akan semakin rileks juga. Itu seperti siklus. Nanti sesudah kita bersyukur, maka afirmasi pun akan menjadi semakin lebih terasa nyata. Manifestasi juga lebih mudah kita wujudkan. Apa sih yang dengan syukur ini yang ingin saya tekankan di sini teman-teman? Yaitu kita menerima kenyataan saat ini. Ya, jadi ketika kita tadi kan saya mungkin agak membahas tadi tentang afirmasi dan manifestasi ya. Kita ingin
memiliki misalnya uang 300 juta dalam 2 bulan misalnya. Tapi kita tidak melihat kondisi kita saat ini. Contoh misalnya saya hanya pedagang kecil misalnya seperti itu ya. Atau suami saya PNS gitu ya. PNS yang biasa-biasa saja bukan levelnya direktur ke atas gitu seperti itu. Maka manifestasi itu rasanya jauh sekali. Karena tidak muncul rasa syukur di situ. Harusnya kita munculkan dulu rasa syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Aku saat ini kondisiku suamiku masih bekerja atau aku masih punya pekerjaan. Orang tuaku masih bekerja. Aku masih bisa mendapatkan rizki. Berapapun itu. Gitu ya. Rasa syukur itu kita pegang dulu. Kemudian kita tempatkan diri kita sesuai dengan porsi. Jadi tidak hidup dari standar orang lain. Seperti itu. Kalau orang lain punya rasa syukurnya mungkin dengan cara apa jalan-jalan ke luar negeri dengan umroh mungkin setiap tahun itu nggak apa-apa, biarkan orang lain menikmati rasa syukur mereka. Kalau rasa syukur saya apa misalnya, ya hanya bisa makan, yang penting 3 kali sehari bisa makan, 3 kali sehari masih bisa memberikan makan kepada anak dan istri, itu pun nggak apa-apa, kita syukuri gitu ya, karena itu nanti yang akan membuat afirmasi dan manifestasi kita itu justru akan lebih lancar lagi terjadinya teman-teman ya. Gitu ya. Kemudian apalagi syukur itu artinya kita tidak berhenti di titik ini saja. Kita tetap terbuka pada pertumbuhan. Kita berani untuk berkreasi, kita mencoba hal-hal baru. Bahkan kalaupun itu artinya kita meninggalkan lingkungan yang lama yang tidak lagi mendukung kita, itu pun kita berani melakukan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk rasa syukur. Begitu kita rileks, nanti muncul rasa syukur kita dalam hati, maka apa yang kita afirmasikan itu akan semakin menjadi kenyataan, semakin kita bisa rasakan bahwa apa yang aku lakukan ini memang baik, bahwa nah, hidupku akan menuju kebaikan, bahwa Tuhan membimbing langkahku, bahwa anak-anakku itu anak-anak yang baik, bahwa keluargaku keluarga yang bahagia, bahwa rizkiku mengalir dengan lancar, seperti itu. Baru deh nanti manifestasi itu lebih mudah lagi terjadi. Nah, seperti itu teman-teman. Karena nanti kalau yang pertama ini sudah kita lakukan dulu ya, relaksasi, kemudian afirmasi itu sudah menjadi bagian dari diri kita secara utuh, manifestasinya nanti teman-teman akan lebih membumi lagi, lebih sesuai dengan diri kita. Kita mungkin eh, tidak akan membutuhkan contoh ya, seperti misalnya awal-awal ketika diajari manifestasi oleh di kelas yang saya ikuti, ayo teman-teman punya target apa? Target berapa juta dalam berapa bulan gitu ya. Tapi nanti begitu kita hadir relaksasi ini, syukur ini, afirmasi dalam diri kita yang utuh, maka manifestasinya mungkin bukan itu. Mungkin akan bergeser manifestasinya. Mungkin kita tidak akan nggak butuh-butuh banget uang sekian ratus juta dalam sekian bulan gitu ya. Yang penting apa? Ah, manifestasiku, aku pengen melakukan ini. Aku pengen bisa berkreasi ini. Aku pengen punya kelas, mungkin kelas pelatihan kalau saya begitu gitu ya. Itu akan bergeser dengan sendirinya teman-teman. Dan itu pun tidak apa-apa, karena akan membuat tubuh kita menjadi lebih, eh, diri kita ya secara utuh itu akan menjadi lebih bahagia, jauh lebih bahagia. Seperti itu. Karena saya juga pernah membaca itu ada di sosial media, di Threads ya, kalau teman-teman pernah baca, ada orang yang meminta bermanifestasi, pokoknya gimana caranya ya Tuhan, bulan depan itu harus dapat sekian puluh juta karena saya harus bayar hutang. Nah, seperti itu. Dikasih sih sama Tuhan, dikasih sekian puluh juta. Tapi caranya gimana? Anaknya kecelakaan. Kemudian dapat asuransi. Seperti itu. Kan kita nggak mau hal yang seperti itu ya. Kita tidak menginginkan hal yang seperti itu. Yang uniknya nanti begitu kita bisa merasakan afirmasi yang utuh, yang nyata dalam diri kita, nanti manifestasi itu akan bergeser dengan sendirinya. Bukan hal-hal itu lagi dulu, waktu awal-awal ketika saya belajar hipnoterapi itu, saya bermanifestasinya itu ingin sekali bisa ikut berbagai macam kelas pelatihan. Itu ya, pokoknya pengen ikut. Sudah kelas pelatihan yang 6 bulan, pengen ikut lagi yang 1 tahun. Nanti sudah 1 tahun selesai, punya rencana lagi pengen ikut langsung yang kelas konseling berapa tahun.
Tapi kemudian ketika saya sudah rutin mempraktekkan relaksasi, kemudian memiliki afirmasi sendiri ya, kok jadi bergeser gitu, kok jadi nggak kepengen lagi ya gitu. Manifestasinya udah bukan ke arah situ lagi, manifestasinya pengen apa? Ah, pengen bikin ini, pengen bikin karya lagi, pengen bikin tulisan lagi, pengen menulis buku lagi. Kenapa ke arah sana? Karena saya yakin sekalipun saya itu belum mencapai pelatihan yang banyak seperti itu ya, karena sebagai seorang hipnoterapis, sebagai terapis gitu ya, tapi saya tetap bisa membagikan kebaikan kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara karya-karya saya. Nah, teman-teman juga nanti akan seperti itu. Jadi manifestasinya itu nanti akan bergeser dengan sendirinya, sesuai dengan intuisi kita dari hati kita. Yang intuisi itu nanti akan lebih tajam hadirnya kalau teman-teman terbiasa dengan relaksasi ya, tubuh yang rileks seperti itu. Nah, begitu teman-teman, materi yang bisa saya sampaikan. Nah, ini ada Mbak Resti bertanya afirmasi untuk kesembuhan, kata-katanya seperti apa? Oke, kalau kesembuhan itu afirmasinya ini eh, contoh aja ya dari saya ya. Aku percaya kesembuhan itu akan datang padaku di waktu yang tepat. Itu salah satunya bentuknya. Karena tidak membuat tubuh kita menolak. Ya, jadi teman-teman kalau mau membuat afirmasi, nanti ya sebagai tips nih ya buat teman-teman mau nulis afirmasi, buatlah afirmasi itu yang kalau kita tulis tubuh kita tidak menolak. Karena itu penting sekali. Contoh misalnya, kalau saya bilangnya begini, aku sembuh bulan depan. Aku percaya aku sembuh bulan depan. Itu akan ada penolakan sedikit dalam diri kita. Akan ada yang bertanya dalam diri kita, bagian dari diri kita akan mempertanyakan, emang iya, memang iya, seperti itu. Ya, tapi kalau kita membuka possibility atau kemungkinan-kemungkinan, itu tubuh kita akan lebih rileks. Tubuh kita akan lebih tenang, akan lebih nyaman. Yang cukup kita percaya aja. Aku percaya kesembuhan akan datang padaku di saat yang tepat. Kapan waktunya kita tidak tentukan. Kita tidak kontrol. Itu tubuh kita akan lebih nyaman, lebih rileks. Gitu ya. Dan kalau sudah rileks akan mempercepat kesembuhan kita justru. Saya juga pernah merasakan sakit. Begitu sakit itu muncul ya beberapa bulan, kemudian gejalanya belum berkurang, saya bilang ke diri saya, oke, kamu masih sakit ya, ya, kamu masih sakit, tapi nggak apa-apa, aku akan tetap obati, aku tetap akan temani kamu sampai kamu sembuh. Terus seperti itu, aku percaya kamu akan sembuh. Bilang ke diri kita boleh ya, atau ke bagian tubuh kita kamu itu boleh, atau ke diri kita saya juga boleh, atau saya ngomong ke diri saya Fani, "Hah, Fani, aku percaya kamu akan sembuh. Pada saatnya nanti, di saat yang tepat, aku akan temani kamu terus. Apa yang kamu butuhkan, kamu butuh obat, aku akan berikan. Kamu butuh istirahat, aku akan berikan." Seperti itu, teman-teman. Jadi tubuh kita tuh senang, tubuh kita nyaman. Ya, tubuh kita rileks. Nah, begitu tubuh kita terasa nyaman, rileks, dan aman, maka nanti kesembuhan itu akan terjadi lebih cepat daripada yang kita harapkan atau kita mungkin perkirakan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini banyak contoh-contohnya. Kalau misalnya teman-teman ragu ya, mungkin pernah dengar seperti orang-orang yang sering melakukan meditasi, kemudian penyakit-penyakit beratnya itu lebih cepat sembuhnya, atau teman-teman yang melakukan relaksasi seperti itu, kemudian penyakit-penyakitnya juga cepat. Tetap dibantu dengan obat-obatan, tapi juga pikiran yang tenang, karena pikiran tenang itu tubuh tenang juga. Atau sebaliknya ya, tubuh tenang, tubuhnya rileks, nafasnya teratur, maka itu pikiran akan lebih tenang juga. Nah, itu yang akan membantu kesembuhan cepat dalam diri kita. Itu dari sisi fisik ya. Dari sisi manifestasi tentu apalagi ya. Begitu nanti pikiran kita jernih, tubuh kita tenang, pikiran kita jernih, kita akan bisa melihat tuh peluang-peluang. Contoh ya dari pengalaman saya yang saya lakukan sekarang. Mungkin kalau saya berbagi aja ya, izin saya berbagi. Saya sudah langganan YouTube Premium itu sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu itu ketika anak saya masih sekolah di SMA.
Jadi dia pakai YouTube itu untuk belajar sama dia. Saya nggak pernah ini, nggak pernah tahu, nggak pernah ngeh gitu ya, apa sih ini gitu kan ya YouTube, karena ya nikmatin aja lah untuk belajar gitu ya, untuk nonton seperti itu ya. Ternyata beberapa waktu yang lalu itu orang tua saya sakit stroke. Bulan bulan Oktober ya, tahun lalu itu orang tua saya sakit stroke. Kemudian disusul dengan mertua sakit stroke juga. Jadi dua-duanya itu ibu, dua-duanya ibu saya kandung, mertua saya, ibu, dua-duanya sakit stroke di saat yang berdekatan waktunya. Nah, itu lumayan menguras energi banget, menguras fokus banget. Makanya saya juga kurang aktif ya di grup ya beberapa waktu terakhir ini, karena memang benar-benar membuat energi saya habis gitu ya untuk perhatian ke sana seperti itu. Dan tidak hanya itu kan, namanya orang stroke itu kan pasti punya ada dinamika dalam keluarganya ya. Namanya anak-anaknya mungkin berubah kan pola pikir kita, ada yang siap, ada yang nggak siap menerima orang tua sakit seperti itu. Dan itu juga mengakibatkan wah macam-macam itu ya, namanya dinamika dalam apa dalam kakak beradik seperti itu ya. Ada yang tegang, ada yang saling wah macam-macam lah pokoknya. Sebenarnya saya sakit itu agak lumayan lama, itu bulan Desember akhir lah, tahun lalu sampai Januari itu masih sakit dan sampai sekarang pun masih dalam proses penyembuhan. Nah, ketika saat itu saya kondisinya tidak bisa menerima klien gitu ya. Karena kan tidak, sulit banget fokus ya. Seperti itu kondisinya. Lumayan, sepertinya lumayan kena stres juga ya, kena mental juga gitu ya. Nah, akhirnya apa? Saya mau ngulik-ngulik tuh, ngulik-ngulik, ada apa sih nih YouTube kok iseng-iseng, iseng-iseng bikin apa nih? Bikin YouTube konten-konten di YouTube. Karena saya kan sebenarnya nggak suka tuh bikin konten, memang nggak apa ya, nggak hobi bikin konten gitu ya. Seperti TikTok atau yang lain-lain. Kalau di Instagram pun tulisan-tulisan aja, tapi kalau video-video gitu nggak pernah bikin sebenarnya saya gitu ya. Saya lihat apa ini fiturnya, ada apa ya? Coba tuh saya upload sedikit-sedikit. Oh, lucu juga ya, seru-seru juga ya di YouTube itu. Ternyata YouTube Premium itu memberikan fitur kepada pelanggannya itu untuk bisa membuat video AI. Itu saya baru tahu beberapa bulan yang terakhir ini. AI itu apa gitu kan ya? Saya taunya kan artificial intelligence ya, ChatGPT aja gitu kan ya, nggak tahu kan ya. Ternyata lebih jauh lagi, ternyata AI itu bisa dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan gambar, ilustrasi. Nah, seperti itu teman-teman. Loh, saya baru tahu. Loh, kalau bisa bikin ilustrasi gambar, berarti saya bisa meneruskan hobi saya yang dulu dong ya, membuat buku gitu. Karena kan sebagai penulis itu tantangannya di Indonesia itu sangat banyak. Kita harus cari ilustrator. Ilustrator itu tidak murah ya. Kalau kita pun mau mengirimkan naskah kepada penerbit, maka itu bersaing dengan penulis lain. Kemudian dengan editornya juga sama. Gitu ya. Itu pun belum tentu kita diterima, naskahnya lolos. Tapi begitu kita menggunakan fasilitas teknologi yang tersedia saat ini, itu kita bisa mudah sekali gitu ya, bisa mudah mempublish yang namanya sebuah naskah dengan ilustrasinya lengkap. Nah, teman-teman, seperti itu yang saya ikuti. Saya lakukan terus saya lakukan. Oh, ternyata gitu ya. Ternyata apa yang terjadi dalam eh, hidup saya, pengalaman hidup saya beberapa bulan terakhir ini mengarahnya ke sini. Berarti itu saya juga kaget. Saya baru tahu gitu ya. Ternyata di balik sakit yang saya derita, di balik stres yang saya rasakan karena orang tua sakit, kemudian ada pergolakan di antara saudara ya, itu ternyata membawa hal yang baik, membawa hal yang positif dalam diri saya, membangkitkan lagi hobi saya yang sudah lama gitu ya, sudah lama terkubur, sekarang bisa saya tekuni lagi seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, gitulah teman-teman. Jadi begitu kita memberikan kesempatan untuk kita rileks, tenang, maka nanti kita akan bisa lihat tuh ada peluang-peluang baru, ada apa kreasi-kreasi baru yang bisa kita ciptakan dalam hidup kita. Kita tidak terpaku dengan, oh aku sebagai, contoh saya, aku sebagai terapis kan harusnya aku menerapi klien terus kan, seperti itu. Kalau nggak bisa gimana? Oh nggak, ternyata masih bisa ada jalan-jalan lain di mana saya masih bisa berkarya, bisa berbagi. Kalau ruang hening ini tetap ada, 2 kali sebulan tetap diadakan seperti itu.
Ya, begitu teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan bisa merasakan sendiri. Tidak lagi pola pikir kita itu akan stuck gitu ya. Begitu kita sering relaksasi, sering kita menghadirkan rasa syukur dalam diri kita, nanti kita akan bisa melihat tuh peluang-peluang baru di depan seperti apa. Ya teman-teman tidak mudah putus asa nantinya. Seperti itu. Ya, materi saya sekian. Oke, sebelum kita masuk ke sesi healing, kalau teman-teman ada yang mau ditanya dulu silakan deh, supaya nanti kita selesai sesi healing kita bisa langsung istirahat.